Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Mutiara Ayu Hartasya Putri. Saya Misal Aryutena. Saya Hilim Fernanda. Saya Safa Nur Fatihah. Saya Desi Ramadhana Puspita Sari. Pada kali ini kami akan memaparkan meningkatkan penggunaan sistem informasi media elektronik di klinik gigi bersama Berseri. Pada saat ini, pencatatan rekam medis dilakukan secara manual dalam bentuk fisik, dalam berkas fisik. Jadi, para staf medis harus mencatat detail pemeriksaan, pengobatan, dan jadwal berulang. Proses manual ini sangat memakan waktu dan meningkatkan risiko pencatatan. Solusinya adalah yang pertama, catatan digital. EHR memungkinkan pembuatan dan pemeliharaan catatan pasien digital sehingga menghilangkan kebutuhan akan file fisik. Kemudian ada aksesibilitas. Tenaga kesehatan profesional yang berwenang dapat mengakses informasi pasien dengan aman dari lokasi manapun sehingga meningkatkan layanan pasien dan mengurangi risiko kesalahan. Selanjutnya ada efisiensi. EHR menyederhanakan proses pencatatan dengan memudahkan entry dan pengambilan data, menghemat waktu, dan mengurangi beban administrasi. Yang selanjutnya adalah solusi sistem masuk tunggal atau Berikutnya adalah akurasi data. EHR mengurangi resiko kesalahan pencatatan karena EHR memiliki pemeriksaan validasi pembawaan dan bidang entry data standar. Yang berikutnya adalah integrasi. EHR dapat diintegrasikan dengan sistem layanan kesehatan lainnya seperti penagihan dan penjadwalan untuk alur kerja yang lebih lancar. Yang berikutnya adalah keamanan. EHR memberikan langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data pasien, termasuk enkripsi dan kontrol akses. Untuk solusi yang selanjutnya yaitu solusi sistem masuk tunggal SSO untuk memungkinkan staf layanan kesehatan masuk satu kali dan mengakses beberapa sistem sehingga mengurangi kebutuhan untuk mengingat banyak nama pemuda dan kata sandi. Solusi yang selanjutnya penyimpanan berbasis cloud. Penyimpanan berbasis cloud untuk data pasien memastikan skalabilitas, redundansi, dan aksesibilitas dari berbagai lokasi. Solusi yang selanjutnya interoperabilitas data, mendorong interoperabilitas dan standarisasi data antar sistem layanan kesehatan sehingga institusi berbeda dapat berbagi dan mengakses data pasien dengan lebih mudah. Bisa dilihat pada flyer tersebut, kita mengajak para tenaga kesehatan untuk mengabaikan informasi media secara manual dan kita menggantinya kepada sistem elektronik. Baik, demikianlah rencana yang kami paparkan untuk mengganti sistem manual dengan sistem informasi media elektronik. Kepada ibu-ibu yang terhormat, apabila ada yang kurang jelas atau apa, bisa ditanyakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dela Cahya selaku Direktur Klinik. Saya ingin bertanya, penggunaan data yang berbasis elektronik atau IHR ini kan rawan sekali hilang atau rawan sekali terkena masalah-masalah yang muncul seperti data yang dapat hilang atau bahkan data tersebut rawan terhack.
Lalu bagaimana pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah tersebut tidak dapat terjadi? Baik, dari kami sudah memikirkan bagaimana solusi-solusi apabila terjadi data yang terhack atau kebocoran data lainnya. Yang pertama sebelumnya, kami jelas melakukan penilaian resiko, menilai potensi dampak dari kebocoran data atau data yang bisa dihack. Kami sudah memikirkannya terlebih dahulu. Yang pertama, kami memiliki akses terbatas. Data-data pasien hanya diberikan akses terbatas pada orang-orang yang memerlukan tujuan medis, pada staf-staf yang memiliki kepentingan dalam rekam medis dan juga pencatatan pasien. Selanjutnya, kami memiliki enskripsi data. Enskripsi data tersebut untuk mencegah adanya masuknya akses data yang tidak sah. Lalu kami ada audit trail. Audit trail adalah kami dalam aplikasi dapat mencatat siapa yang mengakses data rekam medis elektronik dan kapan diaksesnya. Sehingga apabila terdapat kemungkinan terburuk kebocoran data, maka dapat dilacak siapa yang menyebabkan kebocoran data tersebut. Lalu terdapat kebijakan keamanan. Kami menetapkan kebijakan keamanan yang jelas dan harus dipahami oleh seluruh staf medis, sehingga hal tersebut akan meminimalisir kebocoran data. Lalu, kami menawarkan pelatihan staf untuk keamanan data pada staf medis. Pelatihan tersebut meningkatkan kesadaran para staf medis akan bahayanya kebocoran data, meningkatkan kesadaran pada keamanan, sehingga kebocoran data dapat diminimalisir. Demikian. Sebelumnya perkenalkan, saya Amal sebagai jabatan fungsional pemanfaatan iptek. Izin menyangga. Lalu, apakah audit atau program yang kalian lakukan sudah menjamin tidak adanya kebocoran atau kehilangan data tidak akan pernah terjadi? Baik, saya akan menjelaskan lagi bahwa demikian hal-hal yang kami lakukan untuk mencegah kebocoran data, dan kebocoran data kemungkinan tidak bisa dicegah 100% karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada kedepannya. Tapi dengan fasilitas-fasilitas yang kami berikan, hal tersebut dapat mencegah 95% terjadinya kebocoran data. Apabila terjadi kemungkinan terburuk kebocoran data, solusi yang kami tawarkan seperti audit trail. Jadi sekalipun kebocoran data itu terjadi, kami bisa melacak dan melihat siapa orang yang terakhir memasuki akses tersebut dan siapa orang yang bertanggung jawab atas kebocoran data tersebut. Terima kasih. Baik, apakah dari pemangku lain setuju? Baik, terima kasih. Mohon izin bertanya, saya Devina Bindalakantari dari Ketua Organisasi Kesehatan. Dalam aksesibilitas data, bagaimana data pasien dapat diakses dari lokasi manapun untuk dapat meningkatkan kualitas layanan pasien? Izin menjawab, untuk aplikasi ini hanya digunakan untuk tenaga kesehatan, dokter gigi ataupun perawat gigi, sehingga pasien tidak memiliki izin untuk mengakses aplikasi tersebut. Dan untuk aksibilitas data menunjukkan pada kemampuan untuk dengan mudah mengakses dan menggunakan data, sehingga masalah lokasi dan sinyal di luar kendala kami, karena kami hanya menyediakan aplikasi platform kesehatan yang memadai untuk dokter gigi ataupun perawat gigi. Izin menyangga, saya Fira Mandaristi dari Perwakilan Dinas Kesehatan. Lalu, apa aksesibilitas dapat menjaga keamanan data pasien tersebut atau
Izin menjawab, untuk pertanyaan tersebut sama seperti persoalan yang pertama, untuk aksibilitas data dapat menjaga keamanan data tersebut atau tidak, itu sudah dijelaskan. Hal ini ada sangkut pautnya dengan pertanyaan nomor 1 tadi. Untuk menambahkannya, bisa menggunakan backup data yang mana selalu lakukan pencadangan data secara teratur untuk menghindari kehilangan data karena bencana atau kejadian tak terduga. Yang kedua adalah kemitraan dengan penyediaan teknologi. Dengan memastikan layanan teknologi yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data pasien memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat dan terus-menerus memantau ancaman keamanan. Bagaimana dengan pemangku lainnya? Baik, mohon izin. Sebelumnya perkenalkan, saya Ferunca Nidya, selaku Ketua Polivigi. Izin bertanya, bagaimana sistem EHR dapat membentuk dalam mengurangi risiko kesalahan pencatatan data pasien? Baik, untuk tindakan pencegahan yang dapat diterapkan dalam EHR untuk memastikan keakuratan data adalah dengan cara melakukan verifikasi data pasien sebelum memasukkan atau mengubah data dalam EHR, misalnya dengan memberikan identitas pasien, nomor rekam medis, atau informasi yang relevan. Kemudian juga bisa dengan melindungi data dari akses yang tidak sah dengan menggunakan sistem enskripsi, autentikasi, otorisasi, dan audit. Baik, izin menyanggah. Lalu, apa tindakan pencegahan yang diterapkan dalam EHR untuk memastikan keakurasian data? Izin menjawab, dalam mengurangi tindakan pencegahan untuk memastikan keakuratan data, dapat dilakukan beberapa cara, seperti memvalidasi sumber data. Pastikan terlebih dahulu sumber data yang digunakan adalah valid dan terpercaya. Untuk melakukan pengecekan terhadap reputasi sumber data dan melakukan cross-check dengan sumber data lainnya, dapat membantu memastikan keakuratan data. Dengan cara yang lainnya, memvalidasi terhadap kesalahan manusia. Kesalahan manusia dapat terjadi dalam proses pengumpulan, pengelolaan, atau entry data. Diperlukan langkah-langkah seperti double checking atau validasi terhadap kesalahan manusia untuk mengurangi kemungkinan kesalahan data. Terima kasih. Baik, bagaimana dengan pemangku yang lain? Baik, dari kami PMIK, izin menambahkan sebelumnya. Jadi aplikasi yang kami gunakan, ini sekali lagi kami tekankan untuk para staf medis di klinik gigi Bersari, para staf medis entah dokter gigi, perawat, staf rekam medis lainnya. Jadi aplikasi ini hanya dapat diakses seperti yang saya katakan, akses terbatas dan hanya dapat diakses oleh para orang-orang yang bertanggung jawab atas medis dan memiliki tujuan medis dalam mencatat data-data pasien. Dengan begitu, mungkin masalah sinyal atau masalah keamanan data itu bisa diatasi dan dicegah. Dan juga keamanan seperti kebocoran data dan lainnya, kami sudah memikirkan dengan solusi-solusi yang tadi kami tawarkan. Dan juga yang terakhir bahwa sistem informasi media elektronik ini sangat penting untuk efisiensi bekerjanya klinik
gigi bersama kita, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kita terhadap para pasien. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami selaku pemangku setuju dengan program yang akan kalian. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kelompok, silakan memberikan tanggapan atau masukan. Atau sudah ngantuk? Tidak ada masukan? Oke, kalau tidak ada, memberikan sedikit koreksi ya untuk kelompok terakhir terkait masalah sistem informasi medis elektronik (SIME). Ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita telah mengidentifikasi suatu masalah atau kasus yang akan mau dilakukan advokasi ke tingkat pemangku kepentingan, kita harus benar-benar memahami di mana terjadinya masalah tersebut. Nah, ini kan terjadi di klinik gigi berseri ya, bersinar berseri. Ya. Nah, jika kita sudah tahu ini terjadi di klinik berseri, kira-kira yang akan menjadi pemangku kepentingannya siapa saja? Ini saya lihat ada yang ketua poli gigi, ketua OP, terus direktur, terus jabatan fungsional, terus kepala dinas. Apakah kepala dinas perlu? Bahkan tidak perlu. Jadi kira-kira yang pemangku kepentingan kira-kira siapa yang tidak ada? Dari 245. Seharusnya dokter gigi. Terus benar ya udah. Ketika kita melakukan sistem yang pertama akan melakukan sistem informasi, kira siapa? Bagian mana? Pasti administrasi atau pendaftaran. Di sini kan sudah ada. Seharusnya kan dia yang akan mengetahui sistem yang akan digunakan. Jadi untuk kepentingannya mungkin untuk dinas kesehatan dilasi dengan staf administrasi atau di bagian pendaftaran. Terkait juga jabatan fungsional ya itu cukup dengan manajemen IT saja ya, dengan tugas jabatan fungsional. Nah, terkait solusi ya. Nah, ini terkait solusi yang diberikan oleh kelompok 5, sebenarnya solusinya banyak ya. Cuma flyernya tidak ada solusinya. Misalnya HR ya tadi. Ya, solusi HR. Pihak PMIK menjelaskan solusi menggunakan sistem informasi medis elektronik menggunakan sistem HR. Tapi sistem HR ini kan nggak pernah, belum ada kan, belum ditampilkan flyernya. Nah, jadinya saya bilang ketika kita melakukan advokasi, data kita itu harus benar-benar sudah ada, termasuk solusinya ini. Misalnya kita menggunakan aplikasi HR. Jadi aplikasi itu sebelum misalnya dilakukan atau diberikan ke pemangku kepentingan, kita juga udah melakukan uji coba atau dummy lah minimal, dummy untuk aplikasi tersebut. Nah, jangan sampai ketika kita melakukan advokasi, oh ya kita punya solusi menggunakan aplikasi HR. Aplikasinya mana gitu kan? Kayak gimana kan nggak tahu. Apakah aman untuk di klinik ini? Apakah aksesnya mudah atau gimana kan? Tidak ada penjelasannya. Cuma menyebutnya, oh solusinya pakai aplikasi ini. Cuma cara kerjanya atau dampaknya apa ketika menggunakan ini kan belum ada. Jadi ketika kita melakukan advokasi, pastikan solusi yang kita berikan sudah ada, flyernya sudah ada. Ya, itu sebelum kita melakukan advokasi, karena bagaimanapun diterima atau tidak diterimanya advokasi kita itu tergantung bagaimana kita melakukan advokasi ke kepentingan. Juga kepentingan enggak harus langsung menerima hari itu, enggak. Pasti ada rencana tidak lanjutnya. Dia juga akan berkoordinasi dengan yang lain, yang terkait kan. Nah, mungkin oh iya saya setuju. Sedangkan dia belum melakukan uji coba atau identifikasi yang solusi yang diberikan.
Jadi kan advokasi itu kan bukan setelah advokasi, oh ya udah selesai. Enggak. Jadi itu berlanjut. Setelah misalnya hari ini belum selesai. Jadi kita lagi melakukan rencana kita lanjutnya bagaimana. Jadi sehingga apa namanya advokasi kita ini berjalan dengan lancar. Seperti yang saya katakan tadi, advokasi itu bahasa mudahnya itu negosiasi atau melobi pemangku kepentingan agar program yang kita bawa atau solusi yang kita bawa bisa diterima dengan mudah juga. Nah, itu apa namanya advokasi itu ya. Itu kelompok 5 karena ini juga sudah waktunya mau maghrib. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Dari kelompok kami, jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.